Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, kemudahan bagi kita melaksanakan sahur dan melaksanakan saum pada hari ini. Salam dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Insyaallah pada hari ini kita akan mengadakan kembali kajian online ba'da subuh yang akan diisi oleh Ustadz Haji Saiful Bahri LC. Untuk kajian online ba'da subuh, insyaallah setiap pekan rutin diadakan pada hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Sedangkan untuk kajian malam hari, kajian online ba'da Isya, insyaallah akan diadakan rutin selama Ramadan ini pada hari Senin, malam Selasa, ba'da Isya, dan hari Kamis, malam Jumat, ba'da Isya. Untuk hari Kamis pekan ini, insyaallah akan diisi kajian online ba'da Isya oleh Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Yani. Sebelum dimulainya kajian online ba'da subuh pada hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Hilal Hizbullah yang merupakan Imam Masjid Asy-Syukur. Pada Ustadz Hilal Hizbullah kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم ثم
نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. Jazakallah khairan katsiran pada Ustadz Hilal Hizbullah atas pembacaan kalam ilahi. Mudah-mudahan yang membacakan dan yang mendengarkannya sama-sama mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan ke acara utama pada pagi hari ini, yaitu kajian online ba'da subuh yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Saiful Bahri LC. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Ibnu Mas'ud dan Abdul Halim, dan di Masjid Asy-Syukur sebagai pembina Yayasan Masjid Asy-Syukur. Pada Ustadz Haji Saiful Bahri LC kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian online bersama Masjid Asy-Syukur. Kali ini tema kita adalah tentang lupa saat berpuasa. Tentang apa? Lupa saat berpuasa. Pernahkah kita lupa saat kita sedang puasa, kita makan, kita minum, ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan yang lainnya, ya. Bagaimana hukumnya? Apa yang harus kita lakukan? Maka insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu, para jamaah saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tentu lupa ini tidak menyebabkan batal puasa kita. Hukum dasarnya secara umum, orang yang lupa saat dia berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, dari umat Nabi Muhammad SAW al-khata' wan nisyan, ya. Salah dan lupa yang dilakukan, ya. Dosa yang dilakukan karena dia tidak sengaja, ya. Maka para jemaah sekalian berbahagia, dalam doa pun kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita berdoa, ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Nah, dalilnya, hadisnya cukup jelas sekali dan sering kita dengar. Bunyi hadisnya adalah hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang dia lupa saat dia sedang berpuasa, fa akala au syariba, lalu dia makan atau minum, maka falyutimma shaumahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hendaknya ia sempurnakan puasanya.
Siapa yang lupa, dia lagi puasa, lalu dia makan, lalu dia minum. Pernah nggak begitu kita? Jangan sampai ada orang model muncul baru, lagi puasa, minta doanya, ya Allah, berikanlah hamba lupa. Aduh, lagi puasa minta doanya supaya lupa. Nah itu tidak disengaja. Ini adalah dalam kasus ya, bukan dijadikan cita-cita. Tidur, kenapa kamu tidur? Niatin pengen supaya lupa makan minum, karena lupanya tidak membatalkan puasa. Nah ini adalah melencengkan makna hadisnya ya. Rasulullah SAW mengatakan apa? Hendaklah ia sempurnakan puasanya. Kalimat disempurnakan puasanya inilah yang memaknai bahwa puasanya tidak batal. Ya, kalaulah batal pasti Nabi memerintahkan untuk mengqadha'nya. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Fa innama at'amahullahu wa saqahu. Lupanya orang yang berpuasa itu adalah rezeki ya. Karena Allah telah memberikan dia makan dan minum dari lupanya tersebut. Nah, para jamaah sekalian berbahagia, muncul pertanyaan, ini sebenarnya lupa dalam hadis ini adalah lupa dalam puasa sunnah atau puasa wajib, puasa Ramadan juga. Karena di situ disebutkannya adalah manasya wa huwa shaim. Tidak disebutkan itu puasa apa? Manasya wa huwa shaim. Nasiya, lupa, wa huwa shaim. Nah ini puasanya puasa apa? Ternyata termasuk puasa sunnah maupun puasa wajib. Mana dalilnya? Yang mengatakan dia juga termasuk puasa wajib, karena memang tidak ditentukan, sehingga ternyata ada riwayat yang lain, yaitu masih dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Al-Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan man aftara fi syahri Ramadan. Jadi dengan bahasa barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan. Ada kalimat bulan Ramadannya dengan jelas. Nasian ya, karena dia berbukanya karena lupa ya, bukan karena makan nasi. Ini kebetulan bahasanya lupa dalam bahasa Indonesia itu nasian. Jadi barang siapa yang berbuka dengan nasi, bukan dengan nasi, tapi karena lupa. Nasian itu artinya lupa. Fala qada'a alaihi wala kafarah. Maka tidak ada kewajiban buat dia untuk mengqadanya di hari lain, dan tidak juga bisa membayar kafarat. Artinya puasanya tidak batal. Gitu ya. Diriwayatkan lagi dalam riwayat yang lain, man akala fi syahri Ramadan, barang siapa yang makan di bulan Ramadan nasian. Nah, makan apa? Bukan makan nasi. Makannya karena lupa. Fala qada'a alaihi, maka dia tidak wajib membayar qada, menggantinya di hari lain. Jadi jelas ya, puasa yang dimaksud apa? Puasa sunnah dan juga puasa Ramadan ya. Apakah ada yang udah pernah lupa? Nah, muncul sebuah pertanyaan berikutnya yang penting lagi apa? Bagaimana Ustadz jika seandainya lupanya itu bukan makan dan minum? Kalau lupa makan dan minum itu mungkin biasa, sudah terjadi. Ini kalau lupanya adalah lupa mendatangi istri. Dia nyentuh istrinya, dia jima, lupa bahwa itu hari bulan Ramadan. Batalkah kira-kira? Hadisnya bagaimana kita lihat? Ternyata teks hadis yang tadi dibacakan adalah pertama, saumnya itu adalah saumnya tidak disebutkan saum apa, termasuk sunnah dan saum wajib. Lupanya pun tidak disebutkan. Lupanya lupa apa? Cuma disebutkan sesudahnya fa'akala au syariba, makan dan minum. Ternyata hadis-hadis yang berbicara tentang lupa itu redaksinya adalah menyebutkan tentang makan dan minum. Nah, kalau orang lupa makan dan minum, kata Nabi, lanjutkan puasanya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau lupanya itu adalah mendatangi istri kita? Ada yang bertanya, emang ada Ustadz yang kayak begitu? Ada nggak kira-kira? Ada yang pernah lupa? Yang siang? Nah, para jemaah sekalian berbahagia, di dalam hadisnya memang Rasulullah SAW mengatakan
barang siapa yang lupa dia sedang berpuasa lalu dia makan atau dia minum, maka sempurnakan puasanya. Ya. Itu penyebutan kalimat fa'akala aw syariba. Dalam redaksi hadis itu dia menyebut, Rasulullah SAW menyebutkan makan atau minum. Apakah maknanya dalam hadis itu, yakni ala wajhil umum, yaitu Nabi menyebutnya kenapa cuma makan dan minum saja? Karena mungkin dipahami yang sering terjadi itu adalah secara umum itu makan dan minum saja. Tetapi termasuk di dalamnya adalah apa? Dalam jima sebenarnya. Tapi lantaran jima itu jarang terjadi, orang lupa dalam jimanya, maka itu tidak disebut. Atau mungkin boleh jadi bahasanya agak sedikit-sedikit vulgar, sehingga yang disebut dalam hadis itu adalah makan atau minum saja. Ya. Ataukah maknanya dalam hadis tersebut Nabi menyebutkan makan dan minum saja karena jima tidak termasuk? Karena kita pernah mendengar ada orang yang datang di siang hari bulan Ramadan kepada Nabi SAW, aku sudah jatuh ke dalam pelukan istriku. Lalu Nabi SAW memerintahkan kepada dia untuk membayar kafarat, yaitu 3, yaitu membebaskan budak hamba sahaya, atau dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau dia memberi makan 60 orang miskin. Nah, apakah ini dikecualikan atau bagaimana itu sebenarnya? Nah, adapun pendapat yang mengatakan dari hadis ini bahwa orang yang lupa berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan itu sama termasuk dalam hadis ini, yaitu dia tidak batal puasanya. Dia harus dia tidak wajib membayar qadanya, tidak juga membayar kafarat. Berarti dia dapat rezeki, ya. Rezeki di siang hari karena lupanya itu. Nah, di antara yang berpendapat ini, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah. Ya. Rahimahumullah. Jadi mereka berdua mengatakan orang yang lupa berjima di siang hari bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasanya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah keumuman hadis ini. Secara umum memang tidak batal karena penyebabnya adalah lupa. Cuma secara kejadian memang jarang orang lupa. Jima di siang hari Ramadan itu jarang orang lupa. Kenapa? Alasannya ya kalau Al-Imam Abdul Razzaq itu menceritakan bahwa ada dahulu seseorang yang datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia datang, Abu Hurairah datang, ada seorang laki-laki datang kepada Abu Hurairah, dia mengatakan, aku pagi ini berpuasa, lalu aku lupa, aku makan, fata'imtu, asbahtu sha'iman fanasitu fata'imtu, aku lupa. Dia berkata begitu kepada sahabat Abu Hurairah. Qala la ba'sa. Kata Abu Hurairah, tidak apa-apa. Ternyata dia ngomong lagi, aku datangin si fulan, aku makan juga, lupa lagi, fanasitu wa ta'imtu, aku makan. Bagaimana tuh? Lupanya 2 kali. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa katanya? La ba'sa. Allahu at'amaka wa saqaka. Allah sudah memberi kamu makan dan sudah memberi kamu minum. Kemudian dia ngomong lagi, aku datang lagi kepada si fulan yang lainnya, aku lupa lagi, aku makan lagi, aku minum lagi. Masya Allah, 3 kali dia lupa. Pagi dia lupa sarapan, siang dia lupa makan siang, sore dia makan sore ngemil, mindo. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu an? Anta insanun lam tata'awwad as-siyam. Kamu adalah manusia, ya seseorang yang memang belum biasa berpuasa. Jadi lupa sampai 3 kali. Terjadi. Bukan saking mungkinnya itu lupa. Orang grogi ya biasa pagi makan, siang makan, sore makan, lupa terus bulan Ramadan. Tidak batal. Meskipun 3 kali, cuma kebangetan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak orang yang lupa jima di siang hari? Kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Ya. Tapi mungkin peluangnya kecil. Kenapa peluangnya kecil? Pertama, jima itu adalah bukan kebiasaan sehari-hari seperti makan dan minum. Jima itu adalah dawainya,
faktor pemicunya adalah syahwat, ya, syahwat kabir, ya. Kalau makan kan itu fitrah manusia, lapar main comot, haus main tenggak. Tapi kalau syahwat itu adalah syahwat yang besar. Yang kedua apa? Jima itu yang melakukan adalah pasangan, dua orang. Boleh jadi yang satu lupa, yang satu inget. Ya, yang satu pengen lupa, lagi lupa, yang satu ngingetin, kan gak jadi. Masa ya lupa dua-duanya bareng-bareng? Suami istri kebangetan dua-duanya lupa bareng-bareng, emang kebiasaan. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, ini jarang terjadi, tapi boleh jadi terjadi saja. Umpamanya karena adanya sebuah penetapan sebuah hukum, kalau terjadi emang harus ada jawabannya. Umpamanya, ya, kita tidur siang-siang atau habis subuh, ya. Habis subuh orang habis sahur, malamnya habis i'tikaf, habis tadarus, semalam suntuk dia tidak tidur, habis sahur, habis sholat subuh dia tidur. Bangun-bangun di sampingnya ada istrinya. Tiba-tiba langsunglah dia melakukan hal itu. Maka bisa saja terjadi seperti itu. Ya, begitu udah selesai, kata istrinya, "Bang, ini bukannya bulan Ramadan." Astagfirullahaladzim, kenapa ente kamu gak ingetin saya tadi waktu saya sebelum melakukannya? Ternyata istrinya juga lupa. Istrinya, atau mungkin tahu istrinya, tapi dia bilang, ya biarin dah, saya nggak tahu, kata istri, karena nggak ngaji, istrinya mungkin belum tahu babnya. Mungkin bisa saja terjadi hal itu. Maka dalam hal ini, ketika kita menetapkan hukum orang yang lupa, yaitu melakukan jima di siang hari bulan Ramadan, maka kita lihat sebenarnya akan terjadi berbeda kasus, ya. Kita harus klasifikasikan terlebih dahulu persoalannya. Ada orang yang lupa itu karena orang yang tidak berpuasa atau melanggar makan, minum atau berhubungan suami istri itu karena lupa, ya. Yang kedua ya adalah karena sengaja, ya, karena sengaja atau tidak tahu, ya. Enggak, karena sengaja tahu tapi karena tergoda syahwat, ya. Dan yang ketiga adalah karena menantang. Ini saya tuliskan. Jadi ada 3 kemungkinan orang yang ini karena lupa atau tidak tahu. Sengaja tahu tapi tergoda. Yang ketiga, menantang. Ini punya konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Ada orang lupa makan, dia nggak tahu lagi puasa. Maka itulah hadis yang kita bahas tadi. Kata Nabi SAW apa? Sempurnakan puasanya, karena Allah sedang memberikan makan kepada dia atau memberikan minum kepadanya. Kalau dia lupa, termasuk jima di dalamnya, ya. Sedangkan yang kedua karena sengaja, artinya dia tahu sebenarnya dia lagi puasa tapi tergoda. Nah, seperti apa? Seperti orang yang masih lemah imannya. Dia datang ngumpet-ngumpet ke dapur, ya. Dia takut sama istrinya, dia takut sama keluarganya, dia ngumpet-ngumpet ke dapur. Mau ngapain? Mau makan. Tahu dia lagi puasa, tapi karena belum siap, mentalnya nggak kuat ngejalani Ramadannya, akhirnya dia makan diam-diam. Begitu istrinya datang, ngapain? Enggak, lagi ngecek, udah diberesin belum dapurnya. Pura-pura dia bohong, ya. Orang yang wudu umpamanya, dia tahu karena lagi laparnya, tumben-tumbenan biasanya dia sholat malas, ya, akhirnya dia wudu. Kenapa lagi puasa jadi wudu, jadi sholat? Ternyata dia kumur-kumur 3 kali, ngeluarinnya 2 kali. Kenapa? Kalau ke dapur takut ketahuan istrinya, ke warung nggak enak sama orang, pas lagi wudu aman, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah,
Bapak Ibu para saudara sekalian, ini termasuk kategori yang kedua. Apakah sama nggak kedudukannya dengan yang pertama? Tentu berbeda. Ya, termasuk adalah orang yang jima itu dia tahu sebenarnya lagi Ramadan, tapi kemudian dia tetap melakukannya karena dia pengantin baru akad, ya, sebelum Ramadan, ya, sebelum Ramadan masih pengantin baru. Mungkin lupa seperti ini bisa saja terjadi. Atau yang ketiga dia menentang. Maka dalam hal ini kita perlu klasifikasikan. Kalau yang pertama itu yang kita bahas tadi, itu tidak batal, ya, itu tidak batal. Memang untuk jima itu adalah termasuk yang jarang terjadi, ya. Yang kedua apa? Karena sengaja atau tergoda syahwat, ya, dia tahu apa hukumnya, maka dalam hal ini dia tetap, ya, begitu dia sadar melakukan kesalahan tersebut, maka tetap dia harus menjaga dirinya untuk tetap melanjutkan puasanya meskipun puasanya sudah batal, ya. Dia harus tetap menahan makan, menahan minum sampai dia maghrib, tetapi dia harus membayar kafarat dan juga mengkodoknya di hari lain. Membayar kafarat yang dimaksud tadi 3 yang saya sebutkan, sebagaimana pernah disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah bahwa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang, waqa'tu fi imraati, celaka aku, halaktu ya Rasulullah, aku celaka ya Rasulullah, apa yang menimpa kamu? Aku jatuh dalam pelukan istriku di bulan Ramadan ini siang hari. Maka kata Nabi apa? Apakah kamu bisa membebaskan budak? Tidak bisa. Apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak bisa. Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Ternyata tidak bisa juga. Nabi bingung. Nggak ada pilihan yang lainnya kecuali nanti mungkin sedang menunggu wahyu. Maka tiba-tiba datanglah orang yang membawakan kurma sebagai sedekah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diberikanlah kepada orang tersebut, silahkan sedekahkan ini kurma, beri makan orang-orang miskin. Jadi pemberiannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurmanya. Terus dia bilang apa? Ya Rasul, apakah aku harus berikan kepada orang yang paling miskin dariku ya Rasul? Iya, bagikan kepada orang yang lebih miskin. Dia bilang, setahu saya tidak ada orang yang lebih miskin dariku di kampung ini. Aku adalah orang termiskin di kampung ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sambil dia tertawa, kelihatan gerahamnya, ya, itu tertawa geli itu, ya. Akhirnya ini yang disebut salah membawa nikmat, ya, bukannya duka membawa nikmat, ini salah membawa nikmat. Awalnya salah membawa nikmat. Dia tertawa, dia tersenyum, dia benar-benar dapat banyak kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berikan makan kepada keluargamu, kata Rasulullah. Sudah miskin, melakukan kesalahan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan jalan keluarnya. Nah, para jemaah sekalian berbagi, bagaimana kalau nggak ada juga? Kalau tidak ada juga untuk disedekahkan, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia menunggu sampai dia mampu nanti untuk membayar kafaratnya tersebut. Nah, para jemaah sekalian berbagi, ini yang kedua, ya. Kalau karena sengaja, karena tahu. Kalau ini dibagi-bedakan, ya. Ada yang lupa, ada yang tidak tahu. Ya, untuk yang tidak tahu ini bagaimana? Ya, para ulama sebagiannya ada yang kalau lupa itu manusiawi, tapi kalau tidak tahu, lihat keadaannya. Apakah dia lalai atau tidak? Kenapa dia sampai tidak tahu zaman sekarang ini? Dia tidak bertanya, dia tidak menuntut ilmu, dia tidak mempersiapkannya. Kalau ternyata dia lalai, tidak tahunya. Ya, memang karena tidak tahu, karena lalai, sengaja tidak tahunya, maka dia sebagai ulama ada yang memberikan hukuman supaya efek jeraknya itu tetap dia harus mengkodoknya di hari yang lain. Nah, ini kemudian yang ketiga, yaitu seseorang melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya itu karena menentang. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena puasa itu adalah termasuk rukun Islam. Ya, puasa itu termasuk min arkanil Islam, termasuk rukun Islam yang keempat. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Dan kan ditinggalkan, meyakininya dia tidak termasuk rukun saja itu bisa membatalkan keislaman seseorang, karena dia adalah rukunnya.
Nah, adakah orang yang tidak berpuasa tapi dia menentang, dia menyepelekan, nggak apa-apa. Dia anggap puasa itu adalah nggak usah dilakukan, biarin, nggak apa-apa. Maka kalau orang sebenarnya dia sudah wajib tapi dia meremehkannya, ya, maka itu tidak bisa ditebus. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak bisa ditebus puasanya tersebut, ya, diqadha, ya, meskipun dia melakukannya 1 tahun. Kenapa? Karena dia melakukannya itu karena menolak atau menentang hukumnya. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan orang yang kondisinya ketiga seperti ini, ya dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah melakukan suatu perbuatan dosa yang besar. Ya, menolak rukun Islam gitu. Maka diwajibkan untuk bertaubat dan tidak perlu dia mengqadhanya atau membayar kafarat. Tapi sebagian ulama yang lainnya, ya, bagian besar jumhur ulama mengatakan dia tetap harus membayar qadha. Karena apa? Karena alasannya adalah orang tersebut adalah aslinya itu adalah memang dia sudah punya kewajiban. Ya, aslinya itu sudah punya kewajiban untuk berpuasa, tapi kemudian dia menentangnya, ya, dia harus bertaubat, tapi kewajibannya itu dia harus membayar qadhanya. Nah, itu sebagian ulama berpendapat tetap untuk membayarnya. Sedangkan Al-Imam Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat, amma law taraka shaum minal asli muta'ammidan bila udhrin, kata pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau seseorang meninggalkan puasa karena dia sengaja tanpa ada uzur, farrajih, bahwasanya yang paling kuat di antara pendapat tersebut adalah annahu la yalzimuhul qadha, dia tidak harus membayar qadha. Kenapa? Li annahu la yastafidu bihi syai'an, karena tidak ada manfaatnya dengan qadhanya tersebut. Kenapa? Id annahu la yuqbal minhu, karena kalaupun dia lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya fa innal qaidah, maka ada sebuah kaidah kata beliau, anna kulla ibadatin, bahwasanya setiap ibadah yang muaqqatah, ya, kulla ibadatin muaqqatin, bahwa ibadah yang waktunya sudah tertentu, dibatasi, lalu kemudian biwaqtin muayyanin fa innaha idza akharat an zalikal waqt, karena kalau dia akhirkan ibadah tersebut sampai keluar waktunya sudah habis, ya, bila udhrin, nggak ada alasannya, lam tuqbal min sahibiha, itu tidak akan diterima dari pelakunya. Begitu dia sebutkan dalam Majmu'ul Fatawa. Nah, para jamaah sekalian, ya, jadi kalau kita simpulkan bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan atau dia melakukan perbuatan yang membatalkan puasa Ramadan karena sengaja, maka dia sebenarnya harus tetap mengqadha. Itu pendapat jumhur ulama. Hanya ada kemudian beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya dia tetap harus mengqadhanya karena ia adalah ibadah yang sudah wajib mengena dia sejak awalnya. Jadi saya ulang lagi, sebagian besar para ulama amatu ahlul ilmi berpendapat bahwasanya yang dia meninggalkannya karena sengaja, karena dia tetap wajib bayar qadha. Alasannya apa? Karena aslinya dia sudah wajib. Tapi ada sebagian yang lainnya mengatakan tidak perlu qadha, karena alasannya apa? Karena waktunya sudah lewat. Lalu bagaimana kita mau ambil pendapat yang mana? Bahwasanya pendapat jumhur ulama itu lebih aman untuk kita ikuti, atau lihat dalam kondisi orang yang melakukan kesalahan tersebut. Jika seandainya dia adalah termasuk orang yang memang melakukan kesalahannya jarang, itu karena sekali-sekalinya dan dia tulus dalam ingin bertaubat, ingin memperbaikinya, maka lihatlah dia mampu untuk mengqadhanya atau tidak. Kalau dia mampu, qadha, itu lebih aman untuk menjaga kehati-hatian. Tapi kalau ternyata dia termasuk orang yang memang susah untuk melakukannya, maka dipertimbangkan. Maka yang lebih aman adalah sekali lagi adalah membayar qadhanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jemaah sekalian yang berbahagia.
mudah-mudahan kita bisa menjaga puasa kita dengan sempurna, nggak pakai lupa, nggak pakai salah, apalagi bukan cuma makan, bukan cuma minum, apalagi berhubungan suami istri, menunjukkan bahwa kita termasuk orang-orang yang menjaga puasa kita dengan penuh kesadaran, dengan benteng ilmu, dasar ilmu dan lain sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.